Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwat iman, ikhwan billah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalaqul ilmi Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan Syawal ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ilmu kita, meningkatkan amal kita, serta meningkatkan keikhlasan dan kesungguhan kita dalam meningkatkan iman, meningkatkan ilmu, dan meningkatkan amal. Tema kita pada malam ini adalah menyikapi waktu yang semakin cepat. Secara tersirat, waktu semakin cepat mengingatkan kiamat sudah dekat. Jadi makin dekat dengan kiamat, itu waktu yang semakin cepat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi yang namanya kiamat itu hatta sampai yataqarabaz zaman, zaman atau waktu saling berdekatan. Jadi kalau waktu saling berdekatan, waktu itu perjalanannya semakin cepat, maka semakin dekat dengan yang namanya kiamat. Karena waktu yang paling cepat, waktu yang paling singkat, itu namanya kiamat. Tidak ada waktu yang lebih cepat daripada kiamat. Makanya semakin dekat dengan kiamat, maka waktu itu semakin singkat. Sampai kemudian Nabi setelah menjelaskan fatakun sana kasyahri, saking cepatnya 1 tahun itu terasa 1 bulan. Kemudian wa yakunu asyahru kal jum'ah, 1 bulan itu terasa 1 Jumat, 1 minggu. Kemudian wa taqulu jum'ah kal yaum, 1 Jumat, 1 hari itu seperti 1 minggu itu seperti 1 hari. Jadi kemarin Jumat, sekarang udah Jumat lagi ya. Kemudian wa yakunu yaum kasa'ah, dan 1 hari itu seperti 1 jam. 1 jam 1 hari. Dulu waktu kecil 1 hari itu lama banget ya. Kalau sekarang 1 hari itu singkat banget. Bahkan wa takunu sa'ah kahtiraki syafa. Jadi 1 jam itu seperti terbekalnya pelepah kurma. 1 jam itu singkat banget. Itulah tanda bahwa kiamat sudah dekat. Dan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian hari kiamat disebut as-sa'ah. Kenapa?
karena terjadinya sangat cepat sekali. Disebutnya as-sa'ah. Ya. Kalau al-qiyamah artinya hari kehancuran alam semesta. Hari kiamat itu adalah hari kebangkitan manusia, dibangunkan dari alam kubur. Hari kiamat itu hari dikumpulkan manusia di alam mahsyar. Ya. Tapi dilihat dari segi waktu, hari kiamat itu adalah hari yang terjadinya sangat cepat sekali. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran oleh Allah, ya, di surat Al-Muzammil ayat 17 itu. Ya. Jadi hari kiamat atau as-sa'ah itu kenapa dikatakan as-sa'ah? Karena hari yang membuat anak kecil itu tua atau beruban. Ya. Jadi dari kecil sampai tua, dari kecil sampai beruban itu butuh waktu sekitar 50 tahun, 60 tahun, mungkin 70 tahun. Tapi ternyata ya, ketika anak kecil itu mengalami kiamat, untuk jadi tua tidak perlu waktu 60 tahun. Ya. Jadi begitu kiamat terjadi, anak kecil langsung jadi tua. Ya. Anak kecil yang asalnya rambutnya hitam, dalam waktu sekejap menjadi putih. Ya. Ya. Jadi putih itu atau uban itu kan, ya, ciri orang sudah tua. Jadi makin tua makin banyak ubannya. Ya, dan uban itu salah satu tanda kematian. Semakin banyak ubannya, semakin dekat dengan kematian. Kan gitu ya. Kalau Pak Afif nggak ada ubannya kayaknya ya. Ya. Makanya uban itu ya tidak boleh dicabut gitu, uban itu. Dan khusus untuk orang yang sudah tua, uban itu tidak boleh dicat dengan warna hitam. Ya. Jadi dengan warna lain, asal jangan dengan warna hitam. Ya. Jadi dalam surat Al-Muzammil ayat 17, ya, hari kiamat disebut as-sa'ah. Kenapa? Yauma yaj'alul wildana shiba. Ya, hari yang akan menjadikan anak kecil itu beruban. Ya. Tuanya itu dalam waktu sekejap. Ya. Yang kedua, ya, hari kiamat disebut as-sa'ah karena harinya terjadinya secepat mata berkedip. Ya. Mata berkedip itu berapa lama ya? Cepat banget itu, cepat banget. Ya. Itu surat Al-Qamar ayat 50. Kalamhim bil basar. Ya. Semakin cepat berjalannya waktu, semakin dekat dengan terjadinya kiamat. Semakin cepat berjalannya waktu dimaknai sebagai satu, waktu terasa sangat cepat berlalu. Ya. Jadi kemarin ya, baru saja Ramadan, sekarang sudah Syawal lagi. Bahkan Syawal itu sudah hari ke-24 ya, nggak terasa itu. Terasa Ramadan tuh baru kemarin. Sekarang sudah Syawal lagi, ya. Nanti Juni, ya, itu Idul Adha. Kalau melihat ke depan, perasaan Idul Adha itu lama. Tapi ternyata kalau melihat ke belakang, Ramadan itu cepat banget. Syawal itu cepat banget. Umur kita itu cepat banget berlalunya. Ya. Yang kedua, ya, yang dimaksud dengan ya, semakin cepat berjalannya waktu itu adalah ya, keberkahan waktu yang semakin berkurang. Ya. Jadi walaupun sama-sama 24 jam, ya, ya, dulu dengan sekarang lain keberkahannya. Ya. Misalnya bisa dijelaskan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Quran dalam satu kali ya, salat malam dalam satu rakaat. Bayangkan ya. Jadi salat malam satu rakaat khatam Quran. Sekarang ada nggak yang bisa begitu ya? Jadi dulu tuh waktu tuh berkah banget ya.
Jadi satu malam sholatnya nggak 11 rakaat, cuma 1 rakaat, tapi khotam Al-Quran. Ya. Itu berkahnya waktu. Ya, enggak, benar-benar bukan kulhu 3 kali itu. Ya. Kemudian ulama dulu ya menulis buku itu ya berjilid-jilid dan satu jilidnya tuh tebal-tebal. Ya. Sekarang dokter nulis buku 600 halaman berapa ya? 600 halaman tuh bangga banget, tebal banget. Ulama dulu tuh berjilid-jilid dan tiap jilid itu tebal-tebal. Kenapa? Karena ilmu waktu itu betul-betul dihargai. Ya. Jadi karyanya itu ditimbang dengan emas. Ya. Jadi kalau satu jilidnya tebal ditimbang dengan emas, berapa itu? Ya, dihargainya. Ya. Jadi betul-betul ilmu itu berharga, dihormati, dimuliakan, sehingga Islam itu jaya waktu itu. Ya, dulu berkahnya orang membaca buku di perpustakaan itu, kalau semua buku belum dibaca, dia nggak keluar dari perpustakaan. Jadi dulu tuh perpustakaan bukanya 24 jam. Sekarang perpustakaan bukanya berapa jam? Dari jam 8 sampai jam 4 ya. Selesai tidak selesai pulang. Dulu perpustakaan 24 jam, disiapkan makanan, minuman dan sebagainya. Jadi orang kalau masuk perpustakaan, kalau belum dibaca semua buku nggak keluar ya. Ya. Kadang-kadang kita dulu pinjam buku, misalnya 2, itu sampai waktunya habis belum tamat ya, belum dibaca ya. Baru sebagian ya. Jadi semangat untuk membaca buku itu luar biasa ya. Apalagi membaca Al-Quran kan ya. Kemudian Imam Syafi'i itu dia mengkhatamkan Al-Quran itu sehari 2 kali ya, sehari 2 kali. Jadi seharinya itu 2 kali khatam Al-Quran ya. Jadi sebulan berapa? 60 kali khatam Al-Quran. Jadi waktu itu benar-benar berkah itu waktu itu ya. Jadi para ulama salafus shalih ketika wafat meninggalkan karyanya berupa kitab tebal berjilid-jilid ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu Allah bersumpah dengan tempat ya. Tapi dalam waktu yang sama Allah bersumpah dengan waktu itu. Jadi waktu itu harus benar-benar diperhatikan, diisi dengan sebaik-baiknya. Ada walaili, ada wanahari, ada wasubhi, ada wal fajri, ada wadduha ya. Dan setiap waktu itu benar-benar harus diisi dengan ibadah. Ada sholat malam, sholat siang, sholat duha, bahkan waktu syuruk ada sholat syuruk gitu ya. Jadi setiap waktu itu ada ibadahnya. Supaya apa? Supaya waktu itu benar-benar berkah gitu ya. Kemudian menipisnya keimanan dan menurunnya ketakwaan ya. Merupakan sebab utama berkurangnya keberkahan. Jadi kalau mau berkah ya, pertebal iman. Kalau mau berkah ya, tingkatkan ketakwaan. Kalau mau berkah ya, maka iman dan takwa itu jangan sampai menurun, jangan sampai menipis. Sebab semakin menipis, semakin turun, maka semakin berkurang keberkahan itu. Dan ini Allah janjikan ya, di dalam Al-Quran ya, surat apa? Al-A'raf ayat 96 itu. Jadi walau dan kalau anak ahlal qura ya, penduduk kampung, penduduk negeri itu amanu, beriman, wattaqau dan bertakwa. Jadi kalau penduduk negeri, penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, apa jaminan Allah? La fatahna, pasti akan kami bukakan alaihim ya, di atas mereka barakati minas sama wal ard, keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi ya. Dalam surat Al-Hadid Allah menyimpan rizki itu di 2 tempat. Pertama di dalam bumi, yang kedua di atas langit
Jadi kalau mau keberkahan itu diturunkan dari langit, rezeki itu diturunkan dari langit, kemudian dinaikkan dari bumi, kuncinya cuma dua, yaitu iman dan takwa. Ya. Walakin tapi sayang, kadzabu, mereka mendustakan, tidak beriman dan tidak bertakwa. Fa'akhadathum bima kanu yaksibun. Bukan dikasih keberkahan, malah ditimpakan bencana. Ya. Jadi penyebab bencana itu hilangnya iman. Penyebab bencana itu adalah hilangnya ketakwaan. Jadi keberkahan dicabut oleh Allah SWT, diangkat dari bumi ke langit, kemudian diturunkan ke dalam bumi. Hilang sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian maka dengan mempertebal keimanan dan meningkatkan ketakwaan, keberkahan dari langit akan diturunkan dan keberkahan dari bumi akan dinaikkan. Kan kita berdoa, ya. Jadi kalau rezeki ada di langit, turunkan. Kalau rezeki ada di bumi, naikkan. Kalau rezeki jauh, dekatkan, kan gitu ya. Itu doa kita. Kita ingin ya rezeki itu datang dari segala penjuru. Itulah ya makna keberkahan. Oleh karena itu Allah bertanya, fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Maka bagaimana kamu tidak takut ya terhadap hari yang akan menjadikan anak kecil berubat. Ya. Jadi takut kepada Allah itu takut kepada azab Allah. Salah satu azab Allah itu adalah hari kiamat, ya, yang terjadinya sangat cepat sekali dan disebut as-sa'ah, di mana anak kecil ketika terjadi kiamat dalam waktu sekejap tiba-tiba menjadi tua dan berubah. Sebab perjalanan hidup manusia itu kan asalnya lemah. Setelah lemah dikuatkan oleh Allah. Setelah kuat dilemahkan lagi. Tapi kemudian tidak hanya dilemahkan saja, dikasih uban. Ya. Waktu kecil lemah doang kan, setelah itu jadi kuat, gagah perkasa, lincah. Ya. Tapi setelah itu dituakan, dikasih bonus yang bernama uban, ya, uban, untuk mengingatkan bahwa kematian itu sudah sangat dekat. Ya. Kemudian dan agar iman kuat serta takwa mantap dan hidup berkah, jangan jauh dari ulama, ya. Rapat dan dekat dengan mereka serta hormati dan muliakan mereka. Ya. Jadi kalau ulama itu didekati, dihormati, dimuliakan, insya Allah hidup berkah itu. Tapi kalau jauh dari ulama, dinista, bahkan disiksa, diintimidasi dan sebagainya, maka tempat di mana ulama itu diperlakukan seperti itu tidak akan berkah, Gitu. Nah, seperti dalam kitab Nasaihul Ibad itu, ya. Imam Nawawi Al-Bantani, ya, dia menukil sebuah hadis, tapi tidak menyebutkan sanadnya itu. Ya. Kalau kitab-kitab sekarang itu kan disebutkan sanadnya, tapi di kitab itu disebutkan hadis, tapi tidak disebutkan sanadnya. Tidak disebutkan rangkaian rawinya. Nah, dalam buku itu disebutkan sayati bakal datang zamanun, suatu zaman ala ummati, ya, yang akan menimpa umatku, yang akan dialami oleh umatku, yafiruna minal ulama, mereka akan lari dari ulama. Kama yafirul ghanam anil dza'bi, seperti larinya kambing dari serigala. Kemudian faida kana kadzali, kalau zaman sudah seperti itu kata ibtalahumullahu ta'ala bi thalathatin, Allah pasti timpakan kepada mereka itu 3 bencana. Jadi ada 3 bencana ketika orang jauh dari ulama, ketika umat Islam itu jauh dari ulama. Al-awwal, bencana yang pertama, yurfa'ul barakah,
yarfa'ul barokah min amwalihim. Ya. Allah akan mengangkat keberkahan dari harta mereka. Ya. Jadi semakin lama uang itu ya, nilainya gede, ya, tapi ternyata ya, gimana terasa? Ya. Nilainya 100.000, mungkin nanti setelah 100.000 berapa tuh? Tapi ternyata kecil banget ya, kecil banget. Ya. Dulu kalau kita punya uang seperak gitu, itu bisa dapat kerupuk 4 itu. Ya, kan ada 1 talen ya, kemudian ada RM1 dan sebagainya. Ya. Sekarang kan jangankan RM1, ya, 100 perak juga nggak ada ya, sudah nggak ada ya 100 perak ya. Ya. Orang anak kecil dikasih 100 perak mau nggak tuh? Nggak bakal mau. Anak sekarang tuh dikasih 2.000 aja mungkin menolak ya. Ya, coba bekal anak kita sekarang berapa itu ya. Ya. Jadi harta itu diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nilainya gede tapi keberkahannya nggak ada. Wasani ya, bencana yang kedua, salatallahu alaihim sultanan jair. Allah akan jadikan atas mereka penguasa zalim. Ya. Jadi yang jadi pemimpin, yang jadi presiden, yang jadi wakil presiden, yang menjadi anggota DPR, MPR, yang jadi jaksa, yang jadi apa namanya? Kemarin itu. Jadi semuanya itu orang zalim semuanya itu. Ya. Orang jahat semuanya itu. Ya. Jadi itu ada kaitannya dengan umat Islam. Ya. Jadi keberadaan pemimpin kita sekarang, penguasa kita sekarang, pejabat kita sekarang, itu cerminan dari kualitas umat Islam. Kalau umat Islam jauh dari ulama, tidak menghormati ulama, tidak memuliakan ulama, maka Allah kasih pemimpin sultan, tapi pemimpin yang jahil. Apa jahil itu? Jahat ya. Pemimpin yang jahat. Jadi banyak-banyak istighfar ya. Iya, salah kita sendiri ya. Itu inilah ya. Makanya kalau kita dapat nikmat, bahagia, senang, ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau kita seret rezeki, ucapkan astagfirullah. Ya, ekonomi murad marid, astagfirullah. Pajak naik, harga naik, astagfirullah. Ya. Tapi ketika kita sulit menghadapi masalah, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ya. Sebab ternyata apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, erat kaitannya dengan keberadaan kita. Seperti tadi, ya Allah ngasih pemimpin yang jahat itu gara-gara umat Islam tidak memuliakan, tidak menghormati, tidak dekat dengan ulama. Kemudian apa lagi? Supaya hidup berkah. Supaya hidup berkah, ikuti sunnah Rasul. Ya. Sunnah itu cara jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, yang ditempuh oleh para sahabat, yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Kemudian perbanyak istighfar dan bersyukur kepada Allah agar aman dan selamat dari bencana di dunia. Ya, jadi kalau Allah mengangkat berkah sampai berkah hilang, diganti dengan bencana. Nah, supaya tidak bencana menimpa kita, pertama ikuti sunnah Rasul. Yang kedua perbanyak istighfar. Ya. Kemudian perbanyak bersyukur kepada Allah SWT agar aman dan selamat dari bencana di dunia. Sebab Allah SWT berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Jadi Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau ada bersama mereka. Jadi kalau di umat itu ada Rasul, Allah tidak akan timpakan bencana. Sebab apa? Sebab ketika Allah akan menimpakan bencana, Rasul oleh Allah dikasih tahu, kemudian umatnya supaya
dievakuasi dari tempat itu. Sehingga ketika bencana itu menimpa, maka Rasul dan umatnya aman dan selamat. Gitu. Kalau ada Rasul tuh, sekarang Rasul tidak ada. Jadi kalau Allah mau menimpakan bencana, maka tidak ada yang dikasih tahu, karena Rasul juga tidak ada. Langsung Allah timpakan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Seperti yang terjadi di Dubai. Di Dubai itu dibangun berapa lama, biayanya berapa besar itu. Tapi gara-gara ada kuil di sana, ya, kuil Hindu, kemudian diresmikan dalam waktu berapa hari dia dari peresmian itu, tiba-tiba badai, ya, air dan angin, ya, luar biasa memporak-porandakan tempat itu, ya. Kenapa? Karena maksiat, karena dosa. Jadi Allah itu tidak zalim. Allah itu akan menimpakan bencana, menimpakan azab kalau hambanya itu berbuat dosa. Kalau tidak, enggak. Fadam dama alaihim rabbuhum bidzanbi. Tapi bisa jadi ada orang yang tidak berbuat dosa, tapi tinggal di tempat orang yang berbuat dosa dan membiarkan orang melakukan dosa. Kena juga itu. Ya. Kecipratan bencana, kecipratan azab. Kemudian wa makatallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menimpakan azab kepada mereka ketika mereka sedang istighfar. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan astagfirullah, Rabbana faghfir lana dan lain sebagainya, pada saat itu Allah tidak akan menimpakan azab itu. Ya. Jadi ada Rasul di tempat kita, tapi kemudian waktu yang sama kita sedang istighfar. Insya Allah aman dan selamat dari bencana. Itu Al-Anfal ayat 33. Kemudian ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menimpakan azab kepada kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Ya. Dekat dengan Rasul, bersama Rasul, selalu istighfar, bersyukur dan beriman. Insya Allah aman dan selamat dari bencana atau azab Allah SWT. Wa kana Allahu syakiran alima. Karena Allah itu adalah maha, ya, bersyukur dan kemudian maha mengetahui. An-Nisa 1:4. Silakan, sampai di sini ada yang tanyakan?